Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program Dialog Fajar kerjasama dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Pagi ini sudah ada Ustadz Mim kawan yang hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz Mim Saiful Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, pasti begitu. Mantap. Iya, karena memang itu mindset ya Ustadz Mim. Iya. Apa yang kita ucapkan tuh kadang langsung gitu loh Ustadz ya. Iya. Nyetrum istilahnya begitu. Kalau Ustadz Mim sudah semangat ini Masya Allah. Kalau Mbak Ayu tanyanya, Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa luar itu. Luar biasa. Kalau luar biasa, Allahu Akbar. Iya Ustadz. Ustadz Mim pagi ini boleh ya kita ngobrol seputar amal-amalan gitu. Amalan begitu ya Ustadz. Iya. Di benak kita masyarakat umum itu kalau yang namanya amal itu insya Allah dengan harapan diterima. Iya. Tapi ternyata ada yang nggak diterima gitu katanya Ustadz. Apa saja Ustadz Mim amal yang sudah pasti diterima Allah dan apakah ada juga yang nggak diterima Allah gitu? Iya. Oh nggak Ustadz Mim. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita banyak sekali pada pagi hari ini yang kita tidak bisa menghitung, tidak bisa menaksir berapa nilai dan jumlah yang telah kita nikmati hingga detik ini. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya semuanya. Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya yang dirahmati oleh Allah, saya akan petikkan sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata annaha kanat taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluh. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmah wa'lamu anna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perbaikilah dirimu, ucapkanlah kebaikan dan sampaikanlah kabar yang menyenangkan. Sesungguhnya amal seseorang tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat bertanya, apakah termasuk amal perbuatan engkau juga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, termasuk juga amal perbuatanku, kecuali apabila Allah melimpahi rahmatnya kepadaku. Ketahuilah bahwa amal yang paling disukai Allah, pasti diterima oleh Allah, adalah amal yang berkesinambungan atau istiqomah walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Kita akan fokus pada kalimat terakhirnya beliau. Wa'lamu anna ahabbul amali indal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Bahwa amal yang diterima oleh Allah atau yang paling disukai oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan secara berkesinambungan atau istiqomah. Nah, ini penting bagi kita Mbak Ayu. Iya. Contoh sederhananya ya kayak pagi ini. Ini luar biasa kan ya pertemuan kita di pagi hari ini ya. Iya, Ustaz. Barang waktu 15 paling lama berapa menit ya kita ini ketemu? 17 menit paling ya. Coba kalau setiap pagi kita tune in di siaran ini ya. Iya. Wis pokoke nek jam 5 ya. Gak lakoni apa-apa aku.
ngrungokno dialog fajar. Misalnya ngono Pak. Lah, itu jadi komitmen. Bahwa aku gak mikir sembarang wis. Aku gak ngelakoni sembarang wis. Pokoknya aku lungguh ngrungokno dialog fajar. Masya Allah, amin. Apa angele? Apa sulitnya? Duduk, buka pendengaran ya. Iya. Bunyikan radio, sudah selesai. Bisa disambi juga loh Ustaz. Lah, sambi kan? Ini nyambi. Fokusnya kan tetap, yaitu memperhatikan, mengikuti dialog fajar kita yang hanya 15-17 menit. Agar fokusnya tetap terjaga, ditemani sama kopi panas, teh hangat misalnya gitu loh ya, misalnya. Atau kalau lagi bersiap mungkin juga nggak bisa ya, mungkin lagi yang bersiap. Nah, ini salah satu contoh. Atau Mbak Ayu, banyak sekali contoh-contoh para sahabat, para salafus soleh yang melakukan namanya amalan sir atau sirril amal yang sangat rahasia, yang mana yang dia lakukan secara istiqomah, dia jaga terus amalan sunnah itu apapun bentuknya ya. Apapun gak diketok-ketokno, tapi dia menjaga betul itu dikerjakan secara istiqomah. Ya nggak harus banyak, memang nggak usah banyak-banyak, pokoknya iso waingkil tadi walaupun hanya sedikit. Karena dengan sedikit itu dia memiliki peluang yang besar untuk istiqomah, rutin, berkesinambungan, sehingga dia tidak putus. Pilih saja apa amalan soleh yang paling gampang antum lakukan, panjenengan lakukan, kawan-kawan semua kerjakan. Terus kemudian ketika mengerjakan itu kita menikmati, merasakan. Dan kemudian yang ketiga, setelah atau ketika kita mengerjakan, kita bekerja keras untuk menjaga, tetap kita kerjakan. Oh, pokoknya berusaha dengan sangat keras agar amaliyah walaupun itu kecil itu dia kerjakan. Atau misalnya ini, kita setiap pergi ke masjid, ini contoh, dimanapun kita kan sering ya kita melakukan perjalanan itu, sebelum kita melakukan menuju ke toilet misalnya, sebelum kita melakukan wudhu misalnya, atau sebelum kita melakukan sholat tahiyatul masjid, kita hampiri dulu kotak infak di masjid itu, kita masukkan. Ya, banyak, banyak. Sesuai kemampuannya saja. Boleh 1 juta, boleh 2 juta. Iya. Apalagi di depan masjid itu sekarang kan sudah ada biasanya kotak amal yang besar gitu ya. Kita bisa ke masjid, misalkan buru-buru, berhenti sejenak, nyemplung gitu. Silakan ya. Atau kalau ada kreativitas pakai barcode itu ya. Di scan dulu sebentar, nggak apa-apa. Hanya untuk menjaga keistiqomahnya, dawamnya tadi, adwamuha tadi, kesinambungannya, keberlanjutannya. Jadi, atau wudhu Mbak Ayu, pokoknya Mbak Ayu misalnya dalam keadaan suci atau tidak suci, ketika mau tidur berwudhu, misalnya begitu. Pokoknya dijogo wudhu nih. Nek sunahnya kan dawamul wudhu ini kan sepanjang hari. Kita batal, kemudian wudhu, kan itu terus. Tapi kan belum bisa kan, masih berat kan. Lah yang paling sederhana apa? Saya akan, ini dalam hati ya, kita punya niat, punya komitmen, pokoknya aku nek arep turu mesti wudhu. Kan gak ada orang tahu tuh itu. Mau kamar mandi kan wajar kan, kalau kita mau mandi, mau tidur kita ke kamar mandi kan biasa. Itu disukai oleh Allah. Dan itu yang diterima. Pasti itu diterima. Kenapa? Satu, dia menjaga siriyahnya, kerahasiaannya, gak dipamer-pamer, misalnya gitu kan. Nggak ada keinginan sedikit pun dia memamerkan apa yang dia lakukan. Yang kedua, dia lakukan dengan istiqomah. Wah, itu Masya Allah. Jangan dikira yang kecil begini sepele. Jaminannya tadi kan ahabbu kan itu, paling dicintai oleh Allah. Apa nanti coba hitung, jangan mbok prediksi, coba takar, jangan, nanti Allah yang akan memberikan balasan.
Ya kalau ada cerita-cerita banyak ceritanya. Kapan itu saya punya dapat kedatangan tamu ketika bicara dawamul wudhu ini misalnya. Ya Allah Ustadz, saya itu kalau mau naik mobil saya tidak akan buka pintu sebelum saya ini wudhu. Gitu katanya. Lah kejadian suatu ketika kejadian kecelakaan menurut logika akal mati Ustadz. Ya Allah. Mati Ustadz. Tapi kok ya belas gak lecet saya sama sekali. Wallahu a'lam, saya juga gak sadar Ustadz gitu katanya. Maka pokoknya sejak itu saya yakin terus bahwa saya pokoknya mau naik kendaraan sebelum saya buka pintu saya harus wudhu dulu. Lah itu kan amaliyah siriyah yang kita jaga keberlangsungannya, yang kita jaga dawamnya, keberlanjutannya, sehingga secara spiritual, secara ruhiyah kita akan terbimbing, kita akan terjaga, kita akan terbina. Sehingga apa yang kita dapat? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang akan memberikan ganjaran kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, karena Allah sangat maha tahu kan terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga Masya Allah, ya kalau orang bilang menjadi ada karomahnya gitu ya, ada pokoknya ajaib iki, masuk mobilnya kayak ngono gak lapo-lapo misalnya gitu. Kita tidak tahu apa amalan siriyahnya yang dia lakukan yang secara istiqomah atau dawam tadi yang berkesinambungan, sehingga amaliyahnya yang berkesinambungan itulah yang akan menjadi penjaga, pendamping, pengawal kehidupannya, dan kelak akan menyambut dia ketika sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Pertanyaannya Ustadz. Iya, ya apa pertanyaannya? Semeneng gak ditakok itu? Iya Ustadz, soalnya memunculkan pertanyaan juga akhirnya Ustadz ya, menjaga supaya istiqomah, dan adakah durasinya Ustadz Mim? Kok durasi Mbak Ayu? Kalau tanya durasi, ya sudah sepanjang hidup saja kita punya tekad. Dilakukan terus. Iya, paling gampang ya tadi itu kan, wudhu abot usat, wudhu ngono adem golek banyu misalnya gitu. Iya. Ya nggak apa-apa wis. Sekarang setiap mau keluar rumah pegang pintu baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca Bismillah beneran nggak? Bismillahirrahmanirrahim, nggak gitu. Iya, dengan sungguh-sungguh misalnya begitu. Artinya amaliyah itu walaupun baca Bismillahirrahmanirrahim kan nggak butuh modal sih kan itu ya, nggak butuh tenaga yang berlebihan, tetapi dia jaga betul setiap aku pegang pintu, apapun pintu misalnya gitu, kalau saya mau masuk saya mesti baca Bismillah. Kan nggak sulit juga itu. Sudah apa saja misalnya, apa saja silakan, sehingga kita punya siriyah tadi, rahasia yang terus kita jaga sebagai pengikat, pelindung, pengawal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya sekali lagi ojo akeh-akeh, ojo abot-abot. Terus pokoknya sing penting iwa ingkil aja loh, iso istiqomah gitu loh ya, iso istiqomah tadi. Terus apa saja lah. Ya kawan-kawan misalnya di dalam mobilnya selalu ada uang 2.000 misalnya begitu. Atau sebelum keluar rumah selalu disediakan kotak infak, masukkan infak 2.000, 5.000, 10.000, 1 juta, 10 juta, tergantung kita kan kemampuannya. Ya kalau pendapatan kita satu hari 1 miliar kan 1 juta kan uang receh kan itu. Tapi kalau penghasilan kita sehari 100.000, uang 10.000 kan uang besar kan itu infaknya kan itu. Jadi ya tergantung kita masing-masing lah, kemampuannya masing-masing. Tetapi satu tadi unsurnya tadi itu penting, satu amalan itu dilakukan secara mudawamah yaitu atau berkelanjutan, dan yang kedua walaupun amalia itu kecil, sederhana, sedikit ketoke gak ono manfaate kanggo wong misalnya gitu tetapi amalia itu betul-betul dilakukan secara mudawamah, secara berkelanjutan, tidak dotnyeng, tidak enggak, tidak putus-putus enggak, tapi dia terus berusaha melakukan itu. Yakin nanti akan ada manfaat-manfaat besar yang tidak bisa diprediksi di
sebelumnya Allah memberikan, Allah cintanya tadi datang ya Ustaz. Karena cintanya kalau sudah datang kan ya ibaratnya kita dicintai oleh Allah. Bagaimana kita? Mari wis, urip wis, mari kabeh wis. Iya. Urusan-urusan besar yang kita tidak bisa, atau kesulitan-kesulitan besar yang nyaris kita tidak bisa menghitung secara logis, begitu saatnya memutuskan atau pada saatnya tiba deadline-nya sampai, loh ini tiba caranya Allah menyelesaikan, misalnya begitu. Macam-macam lah, banyak sekali kemanfaatan yang bisa kita dapatkan yang tanpa kita bisa sangka, tanpa bisa kita duga. Begini ternyata Allah skenarionya kepada saya, anak saya, keluarga saya, orang tua saya, semacam-macam banyak nanti akan mendapatkan sesuatu hal yang kejutan yang tidak kita duga sama sekali. Pertanyaan terakhir Ustadz Mim, menuju waktu-waktu terakhir kita Ustadz Mim. Tadi soal menjaga kerahasiaan. Itu antara kita dengan Allah kah? Atau itu juga perlu Ustadz, supaya menginspirasi, kayak contoh tadi Ustadz, menyiapkan uang receh di kendaraan kita, apa juga Ustadz Mim, aku neng mobilku enek, nah itu apakah perlu diucapkan? Kalau diucapkan terus apakah itu juga nanti diterima Allah atau bagaimana Ustadz? Iya, sebetulnya hanya Allah yang Maha Tahu yang menerima atau menolak ya. Tetapi begitu nanti keluar pikiran kita, kan sulit nanti membedakan aku lagi tidak sedang pamer loh ini. Aku gak pamer loh. Padahal pamer deh. Oh iya. Nah, jadi yang secara spesifik dimaksud dari dawuhnya beliau di hadis ini, memang amalia itu saking biasanya dia lakukan, saking siriahnya dia jaga, itu menjadi sudah tidak terasa. Ya kayak refleks begitu dia. Sehingga ya dilakukan begitu saja. Refleks sudah, dia tidak lagi menganggap ini sesuatu yang besar, sesuatu yang ya opo gitu, tidak. Pokoknya dia karena mudawamah tadi, maka menjadi biasanya ngono. Iya. Ya, mau diceritakan apanya? Enggak layak untuk diceritakan, dong, itu biasa buat saya. Misalnya begitu. Biasa maksudnya sudah biasa kita lakukan. Sehingga apa yang bisa saya banggakan ya? Enggak ada, karena sudah tidak punya perasaan bisa membanggakan atas apa yang dia kerjakan, maka sudah terbebas dia dari beban penyakitnya amal tertolak itu kan itu. Nah, sekali lagi latihannya ya yang kill itu tadi, yang kecil-kecil itu saja, biar kita terlatih nanti hal-hal yang besar kan sulit, misalnya kayak dia jadi pemimpin yang selalu mengutamakan rakyatnya, kan sulit itu sudah. Iya, berat Ustaz. Sangat berat gitu kan ya. Walaupun itu kan mestinya amalia kewajiban yang tidak boleh tidak kan. Betul. Nanti ada intervensi, ada pengaruh dari mana-mana itu ya. Kan berat juga akhirnya. Nah, maka bagi kita secara pribadi, perorangan, fardiyah, lakukan. Sing mampu pokoknya. Sing mampu, gak abot, gak sulit ya, dan bisa kita lakukan, kemudian mudawamah, berkelanjutan. Amin ya robbal alamin. Semoga ya Ustadz Mim ya, apa yang kita lakukan selama ini sudah dilakukan secara istiqomah ya, supaya menjadi amal yang insya Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujib. Baik kawan, saatnya saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.